Fenomena gerhana selalu mengikat perhatian umat manusia sejak dahulu kala. Bagi banyak peradaban kuno, gerhana bulan atau gerhana matahari bukan sekedar peristiwa astronomi biasa, tapi melainkan tanda kosmis atau tanda-tanda tentang pergerakan alam semesta, kosmos, kosmis yang berasal atau berkaitan dengan alam semesta, namanya kosmis atau kosmos. Juga secara dengan makna spiritual. Dalam budaya Viking itu budaya masyarakat Skandinavia zaman dulu ya, sekarang Norwegia, India, Swedia, itu bangsa Viking dulu itu gerhana diyakini terjadi karena serigala raksasa berhasil mengejar dan memakan matahari atau bulan. Bangsa Amerika di Amerika Latin memandangnya sebagai pertanda bahwa dewa marah, sehingga mereka melakukan ritual pengorbanan. Sementara di Jepang kuno, bangsa Jepang juga sama, itu memandang bahwa gerhana itu merupakan diasosiasikan dengan sang dewa matahari Amaterasu yang menutup dirinya dengan tirai kesedihan. Masyarakat Arab para Islam tidak luput dari mitos serupa, sebagai menghubungkan gerhana dengan kesedihan langit atas wafatnya seorang tokoh. Dengan kata lain, gerhana dianggap sebagai peradaban kosmik ketika manusia besar dan pulang. Di beberapa daerah di Indonesia orang masih percaya gerhana berhubungan dengan nasib buruk dan nasib baik. Bahkan ada ritual mengaku mesum atau membuat bunyi-bunyian untuk mengusir kekuatan gelap. Pola pikir semacam ini di berbagai tradisi Islam kuno menempatkan gerhana dalam kerangka mistis yang menakutkan dan penuh prasangka. Bagaimana pandangan Islam tentang gerhana? Islam datang dengan pendekatan yang sama sekali berbeda dari pandangan yang tadi. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa gerhana bukan tanda kematian atau tanda kelahiran seseorang, melainkan ayat kauniyah. Gerhana adalah tanda kebesaran Allah di alam semesta. Tadi saya sampaikan tadi ayat Fussilat 37. Alhamdulillah masyaallah tadi. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wa la lil-qamari. Wasbiru Allah alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan jangan bulan. Sujud kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan. Jika hanya kepadanya kamu menyembah. Ayat menegaskan bahwa matahari dan bulan hanyalah makhluk ciptaan Allah, bukan dewa dan bukan pemberi dari nasib. Fenomena langit termasuk gerhana seharusnya mengantarkan manusia pada kesadaran tauhid. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi menyampaikan, Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yakasifani
limauti ahadin wa li hayatihi fa idza ra'aytum dzalik fattaqullaha wa khabbiru wa sallu wa tasaddaqu min hadis sahih Bukhari Muslim. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda-tanda dari Allah, dua tanda dari Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Maka apabila kalian melihatnya, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, salatlah dan bersedekahlah. Hadis ini muncul pada momentum khusus, yaitu wafatnya anak Nabi Muhammad SAW dari Maria Al-Qibtiyah yang nama Ibrahim, yang meninggal. Kemudian para sahabat mengkaitkan gerhana matahari pada saat itu dengan meninggalnya Ibrahim. Dan Nabi mengingatkan para sahabat bahwa itu tidak ada kaitannya dengan kematian Ibrahim. Maka muncullah hadis tadi itu bahwa selain kesimpulan bahwa gerhana matahari atau bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah dan tidak ada hubungannya dengan limauti ahadin, dengan kematian seorang, wali hayat atau kehidupannya. Apabila datang gerhana pada Allah, maka berdoa Allah, berkabiru, bertakbirlah, wasallu, salatlah. Dan ini kita sudah tadi salat gerhana ya. Watasaddaqu, dan bersedekahlah. Dianjurkan dalam kesempatan ini kita juga akan sedekah kita dalam masjid atau tempat-tempat yang kita terpandang penting untuk sedekah. Jadi dari pandangan tadi, Islam mengajarkan mari kita hijrah dari mitos kepada tauhid. Karena banyak sekali umat Islam yang masih percaya, masih terjebak dalam paham-paham mistik dan mitos. Oleh karena itu, jadikan salat kita khusus ini menjadi ibrah untuk mempertebal iman kita, menambah kekuatan iman kita. Jadi peristiwa karena bulan ini mengajarkan pada 4 hal. Yang pertama, tunduk pada kebesaran Allah, bukan pada kosmik. Tunduk pada kebesaran Allah. Matahari dalam sebuah ayat Al-Quran, inna wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari itu beredar pada putarannya, kata Allah. Jadi beredar matahari, bulan, dan planet lainnya itu secara sempurna sudah ditetapkan oleh Allah peredarannya. Itu luar biasa. Dari galaksi kita yang berjumlah miliaran itu, Allah bisa mengatur galaksi ini sehingga tidak ada tabrakan antara bumi, bulan, dan matahari. Semua berjalan sesuai dengan garis edarnya, dan itu Allah yang mengaturnya. Bukan dengan sendirinya, tapi ada kekuatan yang maha dahsyat Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini secara sempurna.
bukan karena teori Big Bang. Stephen Hawking yang percaya kalau itu kekuatan Allah, itu kekuatan alam semesta yang berdiri dengan sendirinya. Ada mungkin fisikawan dari Inggris yang tidak percaya kalau itu buatan Allah. Itulah makanya kita mesti ingatkan untuk kembali dari itu bahwa sederhana ini menjadi iblah kita untuk meyakini bahwa kita harus tunduk pada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengaitkan fenomena alam dengan ibadah, bukan dengan kepanikan. Jadi kalau ada gerhana bulan, gerhana matahari, kita tidak boleh ngumpet atau lari atau bingung, tapi mari kita ibadah, kita datang ke masjid, kita sholat sunnah muakkad, baik sholat khusus maupun khusus. Karena masih ada orang yang begitu mendengar ada gerhana bulan atau matahari, dia sembunyi, takut, bingung, ngapain? Nggak berbuat apa-apa, diam aja. Kan saya bahwa Islam justru mengajarkan ini kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah sunnah muakkadah. Yang ketiga, menanamkan rasionalitas tauhid, membebaskan manusia dari belenggu tahayul. Jadi agama kita ini adalah tauhid, agama rasional, pakai akal, bukan agama tahayul. Dalam sebuah hadis saya menyampaikan, ad-dinu la dina liman lam aqli, tidak ada agama yang ada akal di dalamnya. Jadi Islam itu agama yang sangat menghargai akal. Islam sangat menghargai rasionalitas dalam berpikir. Islam bukan agama tahayul. Islam bukan agama khurafat. Bukan, tapi agama yang meletakkan akal sebagai ciptaan Allah yang berharga untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Bayangkan kalau manusia tidak punya akal, dia tidak ada kewajiban kalau sebagai orang yang kena beban syariat Islam harus berakal. Jadi rasionalitas itu penting. Maka kita sekolah dan mulai TK, SD, SMP, SMA, terus kuliah itu menggunakan pengenalan rasionalitas dalam berpikir. Begitu pula agama. Islam agama yang rasional, bukan agama tahayul. Yang terakhir, yang keempat, kita sholat sunnah ini manfaatnya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Islam agama yang cinta dengan ilmu pengetahuan. Saking hebatnya Islam, kerajaan Turki Osmani, kekhalifahan Turki Utsmani itu berkuasa memimpin peradaban dunia, artinya memimpin ilmu pengetahuan itu dunia Islam selama 7 abad, mengalahkan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Jadi kekuasaan kekhalifahan Turki Utsmani itu 7 abad. Amerika Serikat yang sekarang menjadi kampiun dunia barat itu baru mencapai 200 tahun. Itu pun sekarang sudah mulai oleh, sudah mulai ketakutan dengan RRC. Itu waktu kalau ayam meninggallah dikata Allah bahwa kekuatan atau kekuasaan sebuah bangsa itu
diputar. Indonesia dulu terpuruk ya dijajah oleh Belanda 3,5 abad depan Firdaus Tengah. Nah sekarang sedang proses naik. Ini bicara Indonesia dalam pengertian jumlah penduduknya, kekayaan alamnya, kemampuan manusianya, pemeluk agama Islamnya yang kuat. Itu potensi untuk menjadi pembangkit kemajuan peradaban Islam pasca Amerika sama Cina. Cina itu nggak lama. Tidak lama. Nah, ini Islam berharap pada siapa? Indonesia, bukan Timur Tengah. Jadi kejayaan Islam masa depan itu orang berharap dari Indonesia. Makanya banyak anasir-anasir bangsa-bangsa luar, entah Amerika atau paham-paham ideologi baru, yang nggak suka Indonesia maju, yang nggak senang kalau umat saya sendiri berkembang, berjaya. Kenapa? Tadi itu potensi luar biasa, bisa mengalahkan Amerika dan Cina, Indonesia. Karena ada saja anasir-anasir luar yang ingin merusak tatanan negara NKRI. Maka itulah namanya pemuda persatuan dan kesatuan sebagai modal bagi Islam Indonesia untuk terus menancapkan, mengembangkan pengetahuannya, daya tahan ekonominya, hukumnya, politiknya, semua harus ditingkatkan kualitasnya. Kalau itu semua bisa bersinergi berjalan, pemimpinnya dari presiden, yudikatif, eksekutif, legislatif itu benar-benar bekerja sesuai aturan yang ada dan memihak kepada ibadah, insya Allah Indonesia akan bangkit menuju sebuah bangsa yang beradab dan maju. Dan itulah harapan Islam kepada Indonesia. Tidak mungkin kehalifahan Turki Osmani itu lahir dari bumi pertiwi dari Indonesia. Dengan catatan tadi itu, kita tidak boleh mau diadu domba. Baik anasir luar negeri, kekuatan Amerika, Cina maupun dari dalam. Ya termasuk kemarin tuh demo-demo yang di luar kontrol, sehingga banyak mahasiswa yang meninggal, ada orang yang meninggal, dan pembakaran ada di mana-mana. Itu menurut intelijen itu ada skenario dari luar untuk mengacaukan Indonesia. Makanya kita bersama para ulama, para pemimpin orang Islam, dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan ulama lainnya berkumpul menyatakan visi, mari kita kembali kepada persatuan dan kesatuan bangsa. Boleh kita berdemonstrasi, boleh beraspirasi, tapi tidak boleh sampaikan dengan cara-cara yang damai. Itu boleh saja. Semoga lewat sholat gerhana khusus ini 4 poin tadi itu bisa kita amalkan, bisa kita keluarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, sahabat kita, bahwa gerhana adalah bagian dari yang penting dalam agama kita, terutama untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan doa, dengan takbir, dengan zikir, dengan tasbih dan sedekah. Itu yang penting kita ingat. Kita perbanyak doa kita, perbanyak zikir kita, perbanyak takbir kita, perbanyak salat kita yang sunnah, dan juga perbanyak sedekah kita. Semoga Allah memberikan kebahagiaan untuk menanggung kita semua, menjauh doa
Ya Allah, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi madina ya rabbal alamin alhamdu wa syukru kama yanbaghi li'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina wa ala sayyidina wa ziyadatan bil alaina wa barik rizqina wa sallallahu rahmatan Allah wa firman Allah alaina bi sakaratillah wa najatan min an wa afa an lisan rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma irham haqqana warzuqna ittiba'ahu wa anfa'na wa tawfiqna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.